ada satu arisan yang unik sebenarnya, itu arisan berondong ya. Ya jadi apa, laki-laki muda gitu diperebutkan sama ya apa mamah-mamah muda lah kira-kira gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai arisan. Beberapa kalangan, khususnya ada beberapa ustadz gitu di media sosial, kita menjumpai ada yang mengharamkan arisan. Bagi mereka arisan dianggap sebagai riba ya, dan membawa mudorot bagi yang mengikutinya. Ya, kita tahu bahwa banyak jenis arisan yang berkembang di Indonesia ini. Ya, ada arisan uang, ada arisan barang, motor, ada arisan emas, juga ada arisan umroh, dan bahkan yang sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha, ada arisan kurban. Nah, dari berbagai arisan itu ya kita mau melihat bagaimana hukumnya dalam Islam. Nah, saya sudah ditemani oleh Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta ini dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semalam saya baru diskusi sama istri saya Pak Ustadz. Jadi istri saya bilang ke saya, ya ini dari pihak RT semalam kesini, kemarin kesini gitu, menawarkan untuk ibu ini belum ikut arisan, mau ikut arisan nggak, arisan RT. Jadi arisan saya tuh keluarga gitu, ada arisan RT, ada arisan keluarga, ya bahkan juga mungkin arisan teman-teman sekolah gitu ya, dan juga arisan emak-emak yang apa di sekolah tertentu gitu ya. Jadi banyak sekali arisan, jenis-jenis arisannya. Nah, menurut Pak Ustadz, arisan ini lebih membawa manfaat atau mudorot sih? Ya karena kalau kita lihat kan kita jadi silaturahim sebenarnya ya mempererat tali silaturahmi gitu ya, dan juga ya jadi sering bersosialisasi lah gitu ya. Ya walaupun di pandemi kemarin sempat terhenti itu ya. Betul. Arisan. Nah, menurut Ustadz gimana arisan ini? Ya nggak bisa dikebiah uyah ya, digeneralisir gitu. Karena di masing-masing jenis arisan itu negatif dan tidaknya ya tergantung. Ya, sangat-sangat unik ya. Di banyak kasus itu kan, kalau dulu pengalaman orang tua-tua kita dengan gaji yang terbatas itu nggak mungkin bisa menyekolahkan anaknya yang rata-rata kan banyak-banyak itu. Salah satu wasilah perantaranya adalah ikut arisan. Jadi nanti dapat itu untuk sekolah anaknya gitu, nanti dapat lagi untuk bayar uang pangkalnya dan sebagainya gitu. Dan di Jakarta, di kota-kota besar itu yang sering saya temuin, orang kemudian mengajarkan silaturahmi bulanan antar keluarga besar itu. Kalau nggak ada arisannya itu kayak semacam narik aja gitu sebagai motivasi, ini ayo datang gitu, dan biasanya nanti yang dapat itu sekaligus jadi tuan rumah. Nah, itu di situ positif sekali. Atau yang pertama tadi kan akhirnya ta'awunnya yang lebih kental ya, saling bekerja sama dalam tentunya kebaikan gitu. Dan bukan hanya Mas Rifki, saya ini pembayar arisan walaupun yang ikut istri. Jadi ada arisan jalan, arisan RT, arisan komplek, arisan grupnya, arisan pengajian dan sebagainya. Tapi itu menjadi, tapi nggak pernah dapat Ustadznya. Cuma bayar aja. Tapi menjadi menarik karena di situ akhirnya orang punya keinginan untuk datang gitu, karena dikasih kayak semacam conditioning gitu ya, ada syarat, siapapun yang nggak datang walaupun dikocok dapat, dia dialihkan, sehingga kemudian harus datang gitu. Jadi untuk menarik itu gitu. Tetapi kalau ditanya hukumnya, maka akhirnya tergantung kasusnya gitu. Ada orang-orang, waduh arisan mobil, arisan ini gitu, itu hanya untuk foya-foya dan sebagainya, nggak bisa kita generalisir. Intinya gini, Mas Rifki dan teman-teman pemirsa channel Tauhid Cinta, apa sih dasar hukum di dalam muamalah itu? Gitu. Ibahah, mubah, gitu. Boleh gitu. Jadi al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi kalau sesuatu yang bersifat non ibadah itu mubah gitu, boleh gitu. Sehingga kemudian ketika muamalah harus diatur. Di dalam konteks hubungan muamalah itu, kalau hubungannya ada transaksi perdata itu pakai surat An-Nisa 29.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil antakuna tijaratan antarati minkum. Nah, itu poinnya. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau makan harta siapapun dalam bermuamalat itu dengan cara yang batil, yang salah, yang keliru gitu, yang tidak hak gitu. Kecuali ada transaksi yang antarodin. Antarodin itu apa ya? Antarodin itu sesuatu masing-masing ridho. Masing-masing ridho berarti apa? Tidak ada hal-hal yang kemudian ditutup-tutupi, tidak ada ruang-ruang salah satu pihak kemudian dirugikan dan sebagainya. Maka kemudian jual beli itu kuncinya di situ. Atau hutang piutang kuncinya di situ, atau arisan kuncinya di situ. Ada enggak di masing-masing anggota arisan itu kemudian merasa dirugikan? Oh, saya nggak maulah gitu, terakhir gitu, ruginya di mana? Nah, kecuali ada kemudian kalau dikatakan riba misalkan haram, kecuali ada tambahan dari yang diterima, kemudian dia harus bayar lebih. Nah, di situ maksudnya jatuh riba. Kalau arisan yang kita kenal ya, itu kan sama ya, kita arisan 40 kali misalkan, 40 orang, kemudian arisannya 1 juta, berarti dapat 40 juta. Nah, dan kemudian hanya bedanya saya dapat kedua, ketiga gitu. Selama itu punya komitmen dan kemudian alhamdulillah yang dapat 40 juta itu bisa buat keperluannya ini, di situ bahkan ada yang mengatakan malah sunnah gitu, dianjurkan. Karena dengan arisan kita bisa dapat modal, dan modal itu tanpa harus ada unsur-unsur ribanya gitu. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja, tapi bahkan ada yang mengatakan haram gitu. Selalu orang-orang yang mengatakan haram itu mengatakan wah nanti ada orang-orang yang dirugikan gitu, yang enak dong yang duluan gitu, yang belakangan dan sebagainya. Bahkan sekarang ini ada yang sampai kemudian gara-gara ada ruang-ruang dirugikan itu GoFood aja diharamkan. Gara-gara ada celah bahwa nanti ada yang dirugikan, Mas. Misalkan ada orang-orang yang sering sekarang ngeprank kan, gitu, kemudian udah pesen. Padahal yang GoFood itu drivernya harus beli dulu dengan uangnya. Pas nyampe tempatnya ternyata orangnya nggak ada, kan dirugikan. Tapi itu kan kasuistik. Di banyak kasus pun gitu, ruang-ruang itu selalu ada. Orang bisnis biasa saja kan kemudian juga ada yang kemudian dirugikan. Tetapi ketika antarodin, kita maknanya konteksnya hari ini, antarodin itu harus transparan kan. Antarodin itu nggak ada yang tutup-tutupi. Antarodin itu nggak ada biaya tambahan yang kemudian mesti dikeluarkan dari apa yang diterima. Kalau semuanya kemudian disepakati, semuanya ridho, ya nggak ada masalah. Bahkan itu sangat luar biasa dampak tidak langsungnya tadi, silaturahminya, keguyubannya. Kalau di satu komplek nggak ada arisan itu, ya kapan ketemu kalau di kota-kota besar? Apalagi keluarga besar. Apalagi keluarga besar. Yang udah jarang ketemu, tinggal di mana? Ada yang di dengan Depok, itu setiap bulan itu, aduh, alhamdulillah nih yang dapat besok gitu, minggu depan berarti tuan rumah. Wah, itu anjang sananya luar biasa. Jadi pengikat lah menurut saya, ketika syaratnya itu tadi nggak boleh ada tambahan yang kemudian dikondisikan sejak awal sehingga orang waduh terpaksa nih harus nambah. Nah, tetapi kalau semuanya fair, ya 40 saya dapat 40 juta ya 40 kali. Ya biasanya kalau ada kas itu semuanya bayar. Gitu. Misalkan 1 juta tetapi bayarnya 1.100.000 gitu. Biasanya itu disepakati, yang 100 itu kemudian digunakan untuk nanti konsumsi atau digunakan nanti, biasanya kalau di kompleks saya kasnya itu di akhir periode itu jalan-jalan kemana. Nah, kalau itu kalau disepakati kan antarodinnya sudah masuk. Jadi ada nggak ruang-ruang batil, ruang-ruang orang yang kemudian yang ikut itu dirugikan? Kalau itu ada, ya prinsip Islam nggak boleh. Ada yang mengatakan gini, Ustaz, itu kan undian ya, semacam undian. Jadi dikocok gitu, siapa yang keluar namanya, dia yang menang gitu, dia yang akan dapat hasil arisan itu gitu. Dan di samping itu juga ini kan bagian dari pinjaman. Jadi kita meminjam terus tuh sampai semua anggota sudah ini. Nah, bagaimana misalkan ketika sudah kita mengikuti arisan tapi tiba-tiba ada yang meninggal gitu, jadi terputus segala macam dan jadi hutang apa si pengikut arisan itu gitu loh. Iya, makanya ada yang mengatakan kata setiap pinjaman riba. Kalau itu kan ada madzhab tertentu sehingga mengharamkan arisan. Tapi kemudian kan perdata saja kalau kemudian disepakati bahwa ketika siapapun yang minta kemudian 40, kemudian ketika seseorang 10 kali sudah meninggal kan
ada tanggung jawab keluarganya, karena mereka sudah dapat kan, gitu. Itu aja sebenarnya. Dan semua orang kayak semacam konvensi kan, gitu, sudah tahu lah hukum arisan, bagaimana kode etik, bagaimana aturannya, gitu. Bahwa kemudian banyak akhir-akhir ini orang ngumpulin arisan kabur, itu kan soal yang berbeda, gitu ya. Soal yang berbeda. Itu siapapun, nggak usah arisan, orang minjem aja kabur juga oknum banyak. Itu oknum. Jangan menjadikan satu kasus kemudian menjadi dibuat hukum. Nah itu kan dalam kasus arisan uang ya. Ini ada arisan yang sekarang ini kita mau itu Idul Adha nanti arisan kurban. Itu gimana arisan kurban? Ya kalau arisan kurban kemudian karena ketidakmampuan satu orang untuk membayar dengan uang tertentu senilai hewan kurban, tapi kemudian bareng-bareng kemudian setiap tahun kemudian ada satu orang yang dikocok kemudian berkorban atas nama itu, ya sama dengan arisan itu sebenarnya, gitu. Yang paling penting tidak kemudian setiap yang menjadi persoalan kan setiap tahun orang iuran misalkan 100.000, kemudian ada 30 orang, kemudian setiap tahun berkorban atas nama 30 orang. Nah itu yang jadi persoalan. Tapi kalau gantian ya nggak ada masalah. Ya kasusnya kan kemudian boleh nggak gitu kita umroh dulu tapi kemudian minjem, nah, kan kasusnya sama seperti itu. Asal ada komitmen bahwa kemudian wah kok ibadah kok maksa gitu kan, kayak gitu kan selalu ada. Ya tapi ya bisa jadi kan bukan panggilan bagi sebagian orang ya. Itu belum panggilan karena belum ada uangnya, jadi minjem-minjem itu bukan panggilan sebenarnya kan. Ya ada orang yang seperti itu, tetapi kita ini kan ketika memaknai atau merespon keinginan hamba untuk beribadah kan levelnya beda-beda, gitu. Ada orang yang menganggap bahwa itu sesuatu yang keinginan kuat gitu untuk kemudian melaksanakan, ya korban kan sebenarnya sunnah ya bagi yang tidak mampu, sehingga kemudian inilah menurut saya itu betapa kemudian para ulama begitu bijak ya mensikapi apa yang diinikan oleh masyarakat, gitu. Sehingga kalau enggak ada di satu kampung yang tidak pernah berkorban saja, karena memang enggak ada gitu. Bagaimana itu? Tetapi kemudian ada sebuah upaya, ayo gitu ya bareng-bareng, tetapi setiap tahun yang korban tetap satu orang, ya enggak ada masalah. Atau setiap tahun yang haji satu orang, enggak ada masalah gitu. Asal kemudian ya kemampuannya lewat itu gitu. Asal kemudian ruang-ruang untuk tadi ada satu pihak dirugikan, jangan kemudian terjadi di situ. Nah yang merugikan kan sebenarnya seperti tadi cerita Ustadz ya, bahwa ya Ustadz ini punya ikut banyak arisan sebenarnya ya dan mengeluarkan terus untuk arisan tapi nggak pernah dapat. Itu yang sebenarnya haram Pak Ustadz karena nggak nyampe uang. Kasusnya biasanya kan di mana-mana para suami itu suruh bayar arisan, dapatnya nggak pernah dikasih tahu. Tiba-tiba arisan udah keluar, udah kemarin. Itu baliknya ke kantong-kantong kita juga. Nah ini terakhir Pak Ustadz nih, ya ada film tentang arisan, ada arisan 1, arisan 2. Nah di situ ada satu arisan yang unik sebenarnya, itu arisan berondong. Ya jadi laki-laki muda gitu diperebutkan sama mamah-mamah muda lah kira-kira gitu ya. Ini tentu saja udah jelas-jelas nggak usah ditanya hukumnya kan, gitu. Niatnya saja sudah keliru gitu ya. Apalagi jangankan itu kan ya antarotin aja nggak boleh kan kalau nggak ada ikatan suami istri, apalagi ini transaksi gitu, lebih fatal lagi gitu. Memang fenomena-fenomena akhir-akhir zaman ini aneh-aneh gitu ya memang, sehingga yang dapat kemudian memiliki berondong itu dalam durasi tertentu gitu ya. Ya itu jelas-jelas jangankan itu gitu ya, nggak usah arisan saja, suka sama suka aja kalau di luar pernikahan kan juga tidak boleh gitu. Nah terakhir mungkin statement closing statement Pak Ustadz terkait arisan ini. Ya secara prinsip sebenarnya muamalah di dalam Islam ya, hubungan yang di luar ibadah itu secara prinsip adalah al-ibahah, boleh gitu ya. Sehingga kemudian yang dijaga oleh agama adalah ketika kita berinteraksi dengan sesama tidak ada ruang-ruang satu pihak dirugikan. Maka surat An-Nisa 29 tadi menjadi landasan.
bahwa jangan pernah orang-orang yang beriman itu memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil, mau dengan mencuri, mau menipu, arisan. Kalau ada niatan itu pasti keliru, maka illa antakuna tijaratan antara timing, kecuali ada transaksi yang sama-sama ridho, sehingga kemudian ketika arisan ditanyakan hukumnya mubah. Bahkan kemudian di dalam konteks arisan itu untuk mendapatkan modal dengan cara bekerja sama, saling menolong, ta'awun, itu malah disunahkan. Sehingga kemudian yang paling perlu dijaga, saya kira teman-teman semua, yang paling dijaga adalah jangan sampai di dalam arisan itu ada tambahan-tambahan yang tidak sepakati sehingga orang terpaksa, ya pokoknya ikut arisan ini dapatnya 40 juta, tetapi kemudian bayarnya 40 kali 1.100.000, yang 100 itu untuk pengurus gitu, untuk kemudian diambil oleh pengurus, kalau mau ikut ya begitu. Nah, itu ruang-ruang itu yang saya kira tidak boleh. Di luar itu saya kira agama kemudian memberikan ruang antum a'lamu bi umuri dunyakum, bagaimana cara kalian memperoleh modal itu dengan cara kalian, bentuknya berbeda-beda, hukum ekonominya yang didasari oleh, yang ditekankan oleh agama kita adalah ada value ya, ada aturan-aturan dasar, yaitu sama-sama ridho, tidak ada ruang-ruang tambahan dari sesuatu yang tidak disepakati, yang disebut riba itu. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali manfaat dari arisan ya. Betul. Ya, mempererat silaturahim, terus juga bagaimana kerjasama gitu. Betul. Dan modal juga kita dapat. Iya, gitu. dan ya kita mendapat modal buat hal tertentu yang kita butuhkan ya, gitu, betul, positif. betul. Ya, asal mungkin tinggal dikurangi aja anasir atau muatan gosipnya. Biasanya ya, arisan itu gosip, ribah berjamaahnya. Ya itu kan bagian dari bagaimana kemudian kita rubah, jadi bukan arisannya kemudian kita haramkan, tetapi arisannya diisi pengajian, diisi sesuatu yang baik, mungkin ada sosialisasi UMKM di situ, ada belajar bersama tentang satu HAM industri dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Kuncinya ada antarodin, sama-sama ridho, tidak dinurikan. Yang kedua harus ada ta'awun. Jadi prinsip motifnya itu ta'awun, saling menolong di dalam arisan. Tapi kalau motifnya pengelolanya sekedar mau cari modal kemudian kabur, ya nggak usah arisan, niat maka menjadi penting di situ. Oke, terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.